Kalau kamu tahu paham makna menghamba itu, kamu telah tahu antara adah dan isi. Kamu tahu antara wadah perilaku syariat, intinya tidak berpecah belah. Nek pecah iki nggak iso dikai air. Kalau gelasnya ini pecah, tidak bisa diisi air. Jika wadah ini nggak bisa diisi air, tidak akan pernah bisa menghilangkan hausmu. Paham ya? Maka syariat intinya tidak berpecah belah, untuk selalu rekat, untuk selalu melekat. Komunikasinya, membacanya, mendengarnya, pengendalian diri. Ini mengendalikan diri loh ya. Ini titik batas limitnya, tidak bisa mengendalikan diri saat dikasih air derajat 100 derajat mungkin masih belum pecah. Dikasih 120 derajat gelas ini pecah, bentet. Artinya ini tidak bisa mengendalikan dirinya si gelas, dirinya sendiri gelas. Pecah. Daya rekatnya saat di atas 100 derajat, mungkin 120 derajat, apalagi 1000 derajat, lebur kan gitu. Sudah nggak bisa dikendalikan gelas ini. Gelas ini nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi pengendalian diri. Tapi pengendalian diri itu maknanya kehidupan itu kemampuan prioritas. Jamaah rahimakumullah, santriwan santriwati, mahasiswa. Kehidupan itu untuk memiliki mengidentifikasi sesuatu. Identifikasi itu tahu antara gelas A dan gelas B ini sama persis sama gelasnya, tapi isinya berbeda. Kamu bisa mengidentifikasi ini air putih, ini air teh. Kemudian kamu bisa mengidentifikasi ini tutup, ini gelas, ini tisu, kan gitu. Kebutuhan kamu itu yang mana? Penting tisunya atau penting tutupnya atau penting gelasnya atau penting airnya? Mana? Jika kehidupan kamu itu telah mampu mengidentifikasi sehingga kamu bisa memprioritaskan hidupmu, mana yang kamu dahulukan. Saat kita tidak bisa mengetahui dan tidak bisa mengidentifikasi antara A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai Z, sehingga tidak bisa membuat prioritas. Saat kamu memiliki program diri kamu sendiri, kacau. Sebuah negara di dalam proses pemerintahan, karena kemampuan identifikasinya itu buruk, pasti hasilnya dalam prioritas program juga akan buruk. Itu menjadi tidak efisien dan pasti tidak efektif. Jadi kekacauan yang ada, chaos yang ada, anomali sosial, anomali politik yang ada, itu dikarenakan tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, tapi menunjukkan chaos, menunjukkan gejolak, menunjukkan anomali. Berarti ada sesuatu yang salah. Kalau boleh ekstrim, walaupun bukan mainstream, kalau boleh ekstrim, berpikir radikal, berarti kayaknya seperti memberikan satu gambaran. Pimpinan ini tidak memiliki kemampuan identifikasi dan membuat sebuah prioritas. Bangun tole dhisik, opo bangun IKN dhisik, atau bangun pendidikan dulu, atau bangun pertanian ekonomi dulu, atau pertanian dulu, atau bangun mentalnya masyarakat dulu, atau bangun geopolitiknya dulu. Mana yang didahulukan dari sekian permasalahan ini? Saat kita tidak bisa mengidentifikasi, tidak efisien, tidak efektif. Dengan kata bahasa bebas kita, boros waktu dan boros duit, kan gitu. Titik tertentu, entek, aduh, akhirnya harus segala sesuatunya dinaikkan. Kemudian bingung golek utangan. Nek kowe salah menerapkan kehidupan bulananmu, sangumu salah mbok terapne,
maka kamu harus golek utang. Duwe SPP mbok nggih tuku kerupuk, ya. Duwe SPP mbok nggih tuku es krim, kan gitu. Bendino we tuku es krim, akhirnya kowe harus mencari hutang untuk menutup SPP-mu untuk bisa sekolah. Tapi jika kamu tidak membeli es krim tapi kamu SPP kamu penuhi dulu karena prioritasnya adalah ini, maka kamu tidak akan berhenti, tidak mati hanya karena tidak makan es krim, kan gitu kan. Jadi sebagai contoh begitu, prioritas. Kemampuan ini yang kita perlukan sebagai sebuah kecerdasan hidup, kemampuan identifikasi dan kemampuan membuat prioritas. Orang yang tidak bisa mengidentifikasi dan tidak bisa prioritas itu zigzag, hidupnya zigzag, bingung arep ngene apa ngene apa ngene ya apa ngene ya apa ngene ya apa ngene ya, entek mikir itu bener begitu ya, dengan gitu. Apalagi didukung dengan penilaian dari orang lain. Aku pengen ngene tapi koncoku ngomongnya pengen ngene, koncoku sing kae pengen ngene, aku kabeh pengen tak turuti, kan gitu. Wah, njudek nih itu, bingung nih itu gitu. Maka kembali kenali diri kamu dengan baik. Cara mengenali kamu dengan baik, belajarlah dengan baik. Otakmu itu belajar bukan supaya kamu bisa matematika, fisika, tidak, tapi supaya otakmu itu dapat berpikir. Cuman untuk berpikir harus belajar. Tapi jangan berpikir iso apa enggak, belajarlah dari apapun. Itu fasabih bihamdi rabb. Jadilah orang-orang yang bersujud, karena salah satu ibadah tertinggi itu adalah menjadi hamba yang bersujud. Wa'bud robbaka, kemudian menghambalah kepada Tuhanmu, berada di dalam sistem Tuhanmu hingga hatta, sehingga Tuhanmu senyatanya hadir di dalam hatimu, dan jika sewaktu-waktu meninggal selamat.